Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat Paskah bagi kita semua. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Sungguh, Kristus sudah bangkit. Firman Tuhan bagi kita dalam ibadah Minggu Pesta Paskah yang pertama hari ini, tertulis dalam kitab Kolose pasal 3, ayat 1 sampai ayat 4, demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, zaman ini kita membutuhkan, bahkan kita selalu mendengarkan yang namanya pembaharuan. Yang paling utama dan yang penting dari semua yang kita lihat di tengah perjalanan kehidupan kita di zaman yang berkembang ini adalah memperbaharui, termasuk mengupgrade. Apakah yang paling utama dan yang paling penting diperbaharui dan di-upgrade dari hidup kita ini? Yaitu cara berpikir kita. Kita perlu mengupgrade cara berpikir kita, memperbaharui cara berpikir kita. Sebab dunia ini berubah dari tiap waktu ke waktu, dan kita melihat juga teknologi ini yang setiap saat mengalami upgrade, pembaharuan, supaya setiap saat semakin canggih dan semakin lebih luar biasa dari generasi ke generasi. Tidak ada yang mau ketinggalan. Semua berlomba-lomba mengupgrade produknya masing-masing supaya semakin canggih dan semakin hebat dan bahkan mampu menjawab kebutuhan dan permintaan banyak orang zaman ini. Begitu juga dari berbagai produk yang tidak mau ketinggalan zaman ini, semakin memperbaharui, mengevaluasi, mempercanggih supaya dapat bersaing di tengah pasar dan diterima oleh kalangan yang lebih luas lagi. Ternyata Bapak Ibu, tidak hanya saja itu perlu mengupgrade dalam kebutuhan sehari-hari. Tetapi dalam firman ini, Paulus juga menasehati agar jemaat di Kolose dan kita juga yang mendengarkan firman ini memperbaharui cara berpikir kita. Sekali lagi, memperbaharui cara berpikir kita. Meninggalkan cara berpikir yang lama, cara berpikir yang kanak-kanak, berubah memiliki cara berpikir seperti Allah. Lalu kita bertanya, bagaimanakah cara berpikir seperti Allah yang dimaksud oleh firman ini? Menaruh pikiran seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Bagaimanakah menaruh pikiran seperti cara berpikir Kristus Yesus itu? Yaitu memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Yaitu perkara-perkara yang benar, yang adil, yang suci, dan yang patut dipuji. Dan membuang perkara-perkara yang keliru, yang najis, yang curang, yang pahit, yang jahat, dan bahkan yang tidak terpuji. Mengapa kita perlu memikirkan perkara-perkara yang di atas? Sementara kita masih tinggal di dunia ini. Mengapa kita perlu memikirkan, bukankah itu terlalu maju? Toh yang di dunia ini pun belum selesai kita pikirkan. Kehidupan pribadi kita pun belum bisa kita pikirkan. Kehidupan keluarga kita pun belum selesai. Kehidupan gereja kita pun belum tamat kita kuasai. Kehidupan berbangsa dan bernegara kita pun kita masih gamang. Lalu bagaimana memikirkan perkara-perkara yang di atas? Bukankah yang di dunia ini juga sangat sulit untuk kita pikirkan? Oh, kok malah memikirkan perkara-perkara yang di atas? Yang kita pikirkan mulai dari masalah yang kita hadapi secara pribadi, masalah di tengah keluarga, masalah di ekonomi, masalah pekerjaan, masalah di tengah kehidupan bermasyarakat, belum selesai. Lalu bagaimana kita memikirkan perkara yang di atas itu? Bapak Ibu,
sebagai orang yang percaya haruslah demikian. Mengupgrade cara berpikir kita, memperbaharui cara berpikir kita supaya seperti cara berpikirnya Tuhan. Bukan seperti dunia ini yang hanya memikirkan apa yang perlu dalam kebutuhan kedagingan. Kalau hanya memikirkan keperluan kedagingan saja, lalu bagaimanakah kita disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus? Bukankah seharusnya kita mengikuti keteladanan Yesus Kristus itu? Bagaimana cara berpikirnya? Maka kita sebagai pengikutnya juga mengikuti dan meneladani cara berpikir Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kalau kita hanya memikirkan perkara-perkara yang di bumi ini saja, pantaskah kita disebut sebagai orang-orang pengikut Kristus? Orang-orang yang percaya kepada Kristus? Kalau hanya memikirkan perkara-perkara yang di bumi ini saja. Mengapa kita perlu hidup sebagaimana pikiran Yesus Kristus itu? Dalam ayat yang pertama di firman ini dikatakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Maka jelas dalam ayat 1, karena kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kristus sudah mengalami itu semua. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Itulah yang kita rayakan pada perayaan Paskah yang pertama hari ini. Dia sudah mengalaminya. Maka kita sebagai pengikutnya harus mengikuti keteladanannya. Kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka kita yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus ini, melalui pembaptisan kita, mati dan dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka kita mengikuti keteladanan dari Kristus itu. Maka kita pun harus turut mencari perkara yang di atas. Karena Kristus sudah mengalaminya, maka kita yang menjadi pengikutnya pun harus turut juga mengalami seperti yang dialami oleh Kristus itu sendiri. Kita telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita telah mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Tetapi melalui kebangkitan Yesus Kristus itu, maka dia sudah menyatakan dirinya. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan dia sudah memenangkan kematian itu melalui kebangkitannya. Maka hidup kita yang telah mati dan tersembunyi itu sekarang sudah dinyatakan di dalam, melalui Kristus di dalam Allah Bapa yang kita percaya itu. Maka dia menyatakan diri, kita pun akan menyatakan diri bersama dia di dalam kemuliaan. Itu sebabnya dikatakan dalam firman ini, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan hanya perkara yang di bumi ini. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa selamat itu kita diselamatkan bukan karena hukum Taurat, bukan karena Taurat Musa, tetapi Kristuslah yang menyelamatkan kita. Namun bukan berarti kalaupun kita sudah diselamatkan karena Kristus itu, bukan berarti Taurat Musa itu, bukan berarti kita hidup di dalam ketidakteraturan. Tetapi justru malah hidup meneladani Kristus seperti Kristus taat kepada Bapa. Maka seperti Kristus taat kepada Bapa, pun begitulah kita taat kepada Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati itu. Memikirkan perkara yang di atas, mengarahkan pikiran kita kepada kerajaan Allah, menjauhi keinginan-keinginan daging dan keinginan-keinginan duniawi kita yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Itu yang harus kita jauhkan. Maka lebih memikirkan perkara-perkara yang di atas. Tapi bagaimanakah kita memikirkan perkara yang di atas sementara kita masih di bumi ini? Ya justru karena itu. Kita di dunia ini, tapi kita turut memikirkan perkara yang di atas. Bukan justru karena setelah kita meninggalkan dunia ini lagi nanti baru kita katakan kita memikirkan perkara yang di atas. Ya kalau kita tidak ada di dunia ini lagi, bagaimana cara memikirkan perkara-perkara yang di atas? Justru karena kita masih di bumi ini, walaupun kita di bumi, tetapi kita memikirkan perkara-perkara yang di atas itu. Memang kita masih di dunia ini, tapi kita sudah satu dengan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya.
Itu sebabnya saya katakan tadi, dalam pembaptisan kita itu, kita sudah satu di dalam kematian dan kebangkitan Kristus itu sendiri. Maka kita sekarang sudah menyatu dalam Kristus itu. Maka kita yang adalah milik Kristus ini harus turut memikirkan perkara-perkara yang di atas itu. Bukan hanya perkara-perkara yang di bumi ini. Karena kita sudah dibangkitkan, mati dan bangkit bersama Dia. Maka kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena kita sudah satu dengan Dia, kita sudah satu dengan Bapa, maka pikiran kita pun sudah menyatu dengan Dia, memikirkan perkara yang di atas itu. Jadi jangan lagi hanya sibuk memikirkan perkara-perkara yang di bumi ini. Kita sudah bersama dengan Kristus dan tempat kita sudah disediakan di surga, maka lakukanlah kehendak Tuhan, bukan keinginan-keinginan daging. Dia sudah menyediakan tempat kita di surga, maka kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Memang benar kita masih di dunia ini, tetapi kita juga harus turut memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena itu, jika kita hidup sekarang, bukan hidup dalam kedagingan kita lagi. Bukan kedagingan lagi yang menguasai kita. Tapi Kristus yang bangkit itulah yang menguasai hati, pikiran, roh kita, dan semua totalitas kehidupan kita. Maka kita di dalam roh, Kristus bekerja di dalam diri kita, tampak melalui kata dan perbuatan kita. Maka perbuatan kita, tingkah laku kita, ucapan kita, seperti ucapan yang sudah menyatu di dalam roh itu. Bukan seperti yang ada di dunia ini lagi, yang di bumi ini, yang hanya memikirkan perkara-perkara yang di bumi. Hidup kita menyenangkan Kristus, melakukan yang benar, ada selalu perubahan hidup. Maka orang yang berani menolak kejahatan-kejahatan dan menolak segala tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan dia mencoba untuk selalu, bukan hanya mencoba, tetapi selalu hidup benar, melakukan kebenaran dan tidak serumah dengan dunia ini, dan tidak berkompromi dengan kejahatan, tetapi melakukan kebenaran dan keadilan, itulah tanda diperbaharui di dalam Kristus. Maka pikirannya, hatinya, totalitas kehidupannya selalu dibaharui di dalam Kristus. Selalu di-upgrade, diperbaharui, semakin lebih baik dan semakin lebih baik lagi ke depan. Bukan begitu-begitu saja. Di dalam Kristus, orang yang percaya itu memiliki gaya hidup sama seperti Kristus itu sendiri. Maka pikirannya, perkataannya, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang melakukan kehendak Tuhan. Yang merindukan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hidup seperti Kristus. Baik suka, dia baik. Dia suka mendengar. Dia tidak pandang bulu. Tetapi melakukan semuanya di dalam kebenaran. Dia hidup dengan rendah hati. Bersedia menderita. Bahkan disalib, mati, dan bangkit. Itulah keteladanan yang sudah ditunjukkan oleh Kristus yang telah bangkit itu. Dia hidup dengan rendah hati. Bersedia menderita. Tidak pandang bulu. Bahkan hidup, dia disalib, mati, dan bangkit. Semua itu dikerjakan oleh Kristus hanya untuk kita. Maka pikirkanlah perkara yang di atas. Artinya semua yang dapat, yang kita rindukan, yang kita cari, bukan hanya yang menyenangkan kedagingan kita saja. Bahkan dikatakan kita menjadi mematikan suara hati kita hanya keinginan-keinginan daging kita, tidak peduli dengan yang namanya persekutuan atau kebutuhan-kebutuhan rohani kita. Bukan itu. Biasakan hidup yang membuat iman kita teguh kepada Tuhan. Rindu selalu melakukan yang baik. Membuang keegoan, kepentingan pribadi kita sendiri. Tetapi cinta kepada sesama dan cinta kepada Tuhan. Itulah yang memikirkan perkara-perkara yang di atas. Jadi walaupun dia di bumi ini, tetapi dia telah mempersiapkan, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sebagai bagian dari bagaimana tindakan, perlakuan, karakter hidup orang-orang percaya itu.
Mengapa perkara yang di atas? Sebab bukan dunia ini tempat kita yang kekal. Sebab bukan dunia ini tempat kita yang selama-lamanya. Tetapi Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Tempat bagi orang-orang yang percaya. Tempat yang disediakan Tuhan bagi kita dan bagi orang-orang yang percaya itu sudah disediakan. Jadi kalau kita tidak memikirkan perkara yang di atas itu, tempat yang disediakan oleh Tuhan itu bukan menjadi bagian dan bukan menjadi tempat kita. Kita sedang mendiami tempat yang sementara ini. Kalau ini adalah tempat yang sementara dan kita hanya cinta dengan yang di bumi ini, berarti kehidupan kita, pengharapan kita hanya pada pengharapan yang sementara. Kita tidak memiliki pengharapan yang kekal, pengharapan kelak yang disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Maka sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, carilah yang di atas, bukan yang di bumi. Jangan cari yang sebentar dan sementara ada yang kekal dan selamanya. Karena yang di atas dan yang di bumi ini itu bertolak belakang. Yang di bumi dengan yang di atas itu tidak selalu ketemu. Itu sebabnya dalam Ibrani 13 ayat 14 dikatakan, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Jadi di sini bukan tempat kita yang tetap, tetapi kita sedang mencari kota yang akan datang. Itu yang disampaikan dalam Ibrani 13 ayat 14. Jadi sejatinya tempat kita bukan di sini. Jadi jangan berpikir duniawi, menginginkan hal-hal yang duniawi, melayani ego dan kepentingan-kepentingan pribadi kita, sehingga kita tidak mementingkan kepentingan rohani kita, tidak memikirkan perkara-perkara yang di atas, kebutuhan-kebutuhan rohani kita, tetapi lebih tiap saat dan tiap waktu, asal ada waktu dan kesempatan, hanya memikirkan dunia ini, memikirkan bagaimana supaya naik pangkat, jabatan, dapat uang yang banyak, dapat harta yang banyak, harta yang melimpah. Orientasi kehidupannya hanya seputar harta, kepemilikan, kehormatan, dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ingatlah, sekali lagi saya tekankan bahwa itu hanya sementara. Itu hanya kita dapat dan kita capai di dunia ini. Dan semua pencapaian-pencapaian orang di dunia ini akan berakhir. Tetapi, iman yang teguh kepada Tuhan menjadi jaminan kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu. Tempat kita sudah disediakan oleh Bapa, telah disediakan oleh Yesus bagi kita. Jadi, sekali lagi, kita tidak mempunyai tempat yang tetap di sini. Kita hanya mencari kota yang akan datang, yang disediakan oleh Allah bagi kita. Jadi, bukan tidak bisa hidup di dunia ini, bisa. Sekarang kita hidup di dunia ini, tidak ada yang salah dengan hidup di dunia ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika sifat kita duniawi, perkara-perkara yang kita pikirkan hanya yang bersifat duniawi, bukan perkara-perkara yang di atas, Roh Kudus akan menguatkan kita melawan keinginan-keinginan daging kita. Ya, pikiran kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita kelak di hadapan Tuhan. Kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita kelak di hadapan Bapa kita yang di sorga itu. Jemaat di Kolose bilang mereka percaya, mereka dianiaya, bahkan mereka sampai bersembunyi untuk menyatakan iman percaya mereka kepada Tuhan. Itulah tantangan sebagai orang-orang percaya. Mungkin banyak tantangan yang kita hadapi. Ekonomi kita sulit, lalu kita bilang, untuk waktu beribadah pun kita korupsi untuk mencari apa yang perlu. Untuk mencari uang, bekerja, melakukan aktivitas kita, hanya mendapat materi itu. Kita bilang, hidup kita masih sulit di dunia ini. Bagaimana cara kita untuk memikirkan perkara yang di atas? Perkaraku pun sangat banyak sekali. Persoalanku pun sangat banyak sekali. Anakku, suamiku, istriku, uang, ekonomi, masalah-masalah yang lain lagi di luar dari itu. Aku tidak sempat memikirkan perkara yang di atas. Bapak Ibu ingat, bukan dunia ini tempat kita yang kekal. Semua yang kita capai, yang kita dapat di dunia ini, prestasi, prestise, kehormatan, hasangapun, hamuraun, hagabion, semua akan kita tinggalkan di dunia ini. Namun, supaya tampak jelas yang percaya kepada Kristus di dunia ini, kita harus memikirkan perkara yang di atas itu. Kemuliaan akan dinyatakan bagi orang-orang yang percaya di dunia ini. Yang percaya kepada Tuhan. Ingat, hidup kita, orang yang hidupnya terpisah dari Yesus Kristus itu akan mengalami kehilangan.
maka pastikan hidup kita selalu melekat kepada Tuhan Kristus yang kita percaya itu. Maka melalui firman ini kita diingatkan paling sedikit 3 hal. Yang pertama adalah pikirkanlah perkara yang di atas. Ya, pikirkanlah perkara yang di atas. Sembari terus menjalani kehidupan di dunia ini, mencari apa yang perlu, melakukan pekerjaan kita, mendidik anak-anak kita, menjaga keluarga kita tetap utuh, selalu pikirkan perkara yang di atas. Hidup terus bersama dengan Kristus. Imanmu, kamu tumbuhkan di dalam Dia. Jangan menjadi lupa, karena penting uang, penting harta, penting jabatan, tetapi ingat, lebih mementingkan lagi kebutuhan persekutuanmu bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Yesus Kristus telah bangkit, maka kita pun akan dibangkitkan untuk dari kehidupan yang lama, kehidupan yang baru. Dari kepentingan hanya orientasi dunia, kita dibangkitkan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Maka ubahlah dirimu, upgrade-lah cara berpikirmu Bapak Ibu. Jangan hanya memikirkan uang, uang, uang dan melulu hanya harta. Tetapi perbaharui cara berpikirmu, di samping itu perlu, tetapi jangan sampai jiwamu, rohmu menjadi lenyap hanya karena kepentingan-kepentingan dunia ini. Yang ketiga, hidup bersama dengan Kristus. Sehingga kita mendapat kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Hiduplah bersama dengan Kristus dalam firman-Nya. Tetap memuliakan namanya dalam perjalanan kehidupanmu di dunia ini. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajarkan kami untuk bangkit bersama-sama dengan Engkau. Sebagaimana Engkau telah mengalahkan kematian, maut, dan dosa itu, kami juga harus bangkit mengalahkan segala keinginan-keinginan daging kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami memikirkan perkara yang di atas. Sebab jika di dunia ini saja, maka kami bukan pewaris kehidupan yang kekal. Bapa, tolonglah kami supaya kami dengan sungguh-sungguh sembari terus berjalan di tengah kehidupan di dunia ini, mencari apa yang perlu, tetapi juga tidak melupakan, bahkan terus memikirkan perkara yang di atas. Sebab bukan dunia ini tempat kami yang kekal, tetapi sorga, tempat yang Kau sediakan bagi orang-orang yang percaya. Dan itu Kau anugerahkan bagi siapapun yang percaya kepadamu sampai selama-lamanya. Berkati firman ini bertumbuh dalam hati dan pikiran kami, sehingga melalui perayaan Paskah ini kami semakin dibangkitkan untuk memikirkan perkara yang di atas, bukan hanya yang di bumi ini saja. Dimuliakanlah namamu. Melalui Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.